Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagai dasar kajian kita pada malam hari ini, surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-20, halaman 361. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu, wa ja'alna ba'dakum, dan kami jadikan sebagian kamu li ba'din, bagi sebagiannya lain, fitnah, sebagai ujian atau cobaan. Atasbirun, maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basir, dan Tuhanmu maha melihat. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang rasul dan seperti mana rasul-rasul yang lain mendapat berbagai macam tantangan, pengingkaran, permusuhan, dan berbagai macam hal yang diterima beliau lantaran beliau menyampaikan ayat-ayat Allah, berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, agar mereka beriman, beribadah kepada Allah saja. Ya begitulah semua rasul semenjak Nabi Nuh. Mereka semua rasul itu ditentang, dimusuhi, bahkan ada yang sampai dianiaya dan dibunuh rasul-rasul itu. Yang paling banyak membunuh para rasul adalah Bani Israel. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagian kamu dustakan sebagai rasul, sebagai nabi kalian bunuh lantaran tidak cocok, tidak sesuai, dan tidak mau para rasul itu mengikut kemauan dan kehendak mereka. Itulah Bani Israel. Nabi Muhammad juga begitu. Beliau mendapat perlawanan, penentangan, permusuhan, pengingkaran, penolakan daripada kaum beliau sendiri. Berbagai macam tuduhan yang dituduhkan kepada beliau lantaran beliau mengajak, menyeru kaumnya pada khususnya dan umatnya pada umumnya
agar mereka beriman beribadah kepada Allah. Sampai mereka bilang, kalau memang Rasul, kenapa Rasul makan? Minum. Ada yang masuk pasar, keluar pasar, tapi Rasul. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul sampai makan bagi? Masuk pasar, beli-beli apa segala macam. Kalau memang Rasul tidak seperti itu. Ini kan tuduhan mereka. Ini yang dijawab di sini. Dan tidaklah kami utus satu Rasul pun sebelummu ya Muhammad, melainkan mereka makan sebagaimana kamu makan. Mereka kan manusia. Mereka itu kan bashar, sama dengan engkau ya Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, innama basyarum mislukum. Saya ini manusia biasa sama dengan kamu, cuma bedanya saya diberi wahyu. Rasul juga ke pasar belanja. Inti kaji kita adalah tuduhan, fitnahan, tudingan, ejekan, olok-olok, penentangan, permusuhan, pengingkaran. Bahkan penganiayaan, teror, intimidasi, puncaknya pembunuhan dialami oleh Rasul-Rasul. Intinya begitu. Dituduh gila, itu tukang syair, tukang sihir, tukang dongeng, tukang buat-buat cerita. Kalau memang Rasul engkau, masa engkau seperti ini? Jika Allah hendak menurunkan Rasul, banyak yang akan dipilih Allah sebagai Rasul, bukan engkau katanya. Ada tokoh-tokoh, ada pemimpin-pemimpin, ada orang hebat-hebat, ada orang pintar-pintar, ada orang kaya, ada orang terpandang di negeri kita. Kenapa engkau menjadi Rasul? Oh, itu. Nah, hal itu namanya ujian bagi para Rasul. Cobaan bagi para Rasul. Jadi Rasul-Rasul, Nabi-Nabi diuji, dicobai dengan umatnya masing-masing. Inilah ayat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Wa ja'alna, dan kami jadikan sebagian kamu bagi sebagiannya lainnya sebagai cobaan ujian. Maukah kamu bersabar atas birun? Kita rujuk, kita lihat, kita pelajari berbagai macam kitab-kitab tafsir menjelaskan ayat ini. Bukan hanya Ibnu Katsir, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang saya buka kitab. Pertama dulu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Qurtubi. Apa maksud kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah bagi yang lain? Yakni masing-masing kita cobaan, ujian bagi yang lainnya. Rasul mumtahanun. Rasul itu diuji, dicobai dengan umatnya. Jadi perlawanan, penentangan, permusuhan, pengingkaran, pendustaan, bahkan penganiayaan, dan puncaknya pembunuhan yang dialami oleh para Rasul, itu namanya ujian. Umatnya itu ujian bagi mereka. Kaumnya itu cobaan bagi mereka para Rasul. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lainnya bagi Nabi Muhammad itu ujian. Gitu. Paman beliau ujian. Semenjak Nabi Nuh
Istri Nabi Nuh itu ujian baginya dalam berdakwah. Alangkah beratnya Nabi Nuh itu berdakwah. Sebab yang menentang, yang menuduhnya gila pertama kali istrinya. Kalian jangan ikuti Nuh ini gila, suami saya ini sudah gila, kayak gitu bahasa kita. Itu ujian bagi Nabi Nuh. Anaknya juga tidak mau. Ujian bagi Nabi Nuh. Kaumnya menuduh Nabi Nuh dengan berbagai macam tuduhan. Sepanjang 950 tahun, sepanjang 950 tahun beliau berdakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Sepanjang 1000 tahun kurang 950 tahun beliau berdakwah. Selama itu beliau mengalami fitnah, ujian bagi daripada umatnya. Dan Nabi, Rasul juga ujian bagi umatnya. Bagaimana sikap umatnya, sikap kaumnya, sikap orang-orang negerinya menerima. Berimankah? Menentangkah? Atau ragu-ragu bimbangkah? Atau cuek acuh sajakah dengan dakwah yang disampaikan? Maka masing-masingnya ujian. Nabi ujian, Rasul ujian bagi kaumnya, kaumnya ujian bagi Rasulnya. Itu satu. Begitu juga para pemimpin-pemimpin itu, para penguasa-penguasa, ujian, cobaan, fitnah bagi rakyat. Apa yang dilakukan para pemimpin, para penguasa bagi rakyat itu cobaan, ujian. Sebaliknya, rakyat itu, anak buah itu, anggota itu, masyarakat itu ujian bagi pemimpin. Yang terkecil, pemimpin kita di Surau Langga ini, di Musala Surau Langga, yang mulia, beliau, apapun kata-kata jamaah, sikap jamaah, perlakuan jamaah, tudingan jamaah, atau kebaikan jemaah, baginya cobaan. Ada yang begini, ada yang begitu. Baginya cobaan sebagai si pemimpin. Jadi yang dipimpin ujian bagi yang memimpin. Sebaliknya, pimpinan itu ujian bagi yang dipimpin. Model orang Pak Haji ini ujian bagi kita semua. Dan kita semua ujian bagi Pak Haji. Namanya ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sebagaimana juga begitu dalam kitab namanya kitab Adwaul Bayad. Ketika Asy-Syinqiti menuraikan ayat ini. Juga sebagaimana beliau menguraikan surat Al-An'am ayat 53. Intinya sama. Maka orang sehat ujian bagi orang sakit. Bagaimana ketika orang sakit itu sakit melihat orang sehat. Apalagi orang sehat itu orang yang tidak rajin beribadah, orang durhaka, orang bangkang, orang ahli maksiat. Tapi dia sehat sementara dia ahli ibadah, orang taat sakit-sakit. Bagaimana ketika itu dia menyikapinya? Orang sakit, ujian bagi orang sehat. Ya gitu. Sebagian kamu, fitnah bagi sebagian lain. Kami selaku guru, murid-murid, orang tua, wali murid, ujian bagi kami. Apa sikap mereka? Apa perlakuan mereka? Apa yang mereka perbuat? Bagi kami para guru-guru adalah fitnah. Bagi kami penceramah, ahli dakwah, para mubali, masyarakat, jamaahnya ujian baginya. Ada yang balik kanan gerak, ada yang melucu, ada yang meluncu, ada yang pai, ada yang tidak peduli. Itu ujian
bagi juru dakwah. Begitu seterusnya. Namanya ba'dakum li ba'din fitnah. Apa itu fitnah? Ya, ujian. Ujian apa? Ya, ujian kesabaran. Itu makanya ayat setelahnya atasbirun. Atasbirun. Diterjemahkan di sini, maukah kamu bersabar? Rupanya kata-kata kalimat A itu mereka terjemahkan maukah, atasbirun, maukah kamu bersabar, menurut penterjemahan. Tapi saya lihat dalam kitab Tafsirul Munir oleh Profesor Dr. Syekh Wabah Zuhail, Tafsirul Munir, ketika beliau menjelaskan dalam juz yang ke-19, terbuka di depan saya sekarang kopiannya. Kata-kata atasbirun itu istifham itu. A tasbirun. Tasbirun kamu bersabar. A apakah? Tengok ayat A artinya apakah? Adakah, apakah? Sama. Tasbirun kamu bersabar. Kata-kata A itu namanya istifham. Pertanyaan. Istifham di sini bima'nal amr. Pertanyaan di sini maknanya perintah. Apa itu? Isbiru. Bersabarlah kamu. Jadi maknanya perintah. Sebagian kamu menjadi fitnah bagi sebagian lain, untuk itu bersabarlah kamu. Kenapa begitu? Kata-kata A itu pertanyaan tapi tujuannya perintah. Terjemahnya memang maukah kamu bersabar, tetapi maksudnya bersabarlah kamu. Karena sebagian kamu fitnah bagi sebagian lainnya. Termasuk orang yang paling dekat dengan kita. Anak fitnah bagi orang tua fitnah bagi anak. Istri fitnah bagi suami, suami fitnah bagi istri. Karena masing-masing kamu itu fitnah bagi yang lain, bersabarlah. Nah, bersabarlah. Itu perintah. Apa itu sabar? Oh, kalau sabar sudah berkali-kali kita pelajari dan berkali-kali kita dengar orang menjelaskan tentang sabar. Sabar itu ada dua yang perlu kita garis bawah dulu. Sabar yang terpuji di dalam Al-Quran, sabar yang dilakukan karena Allah. Bukan untuk mendapatkan pujian, penghargaan, nilai berupa sanjungan, penghormatan dari orang lain. Bukan sabar lantaran keduniawian atau ada di balik itu. Sabar yang dikehendaki adalah sabar karena Allah. Walirabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Kita lihat ada malahan orang-orang yang tidak muslim yang tingkat kesabarannya, tingkat ketahanannya, tingkat ketabahannya, keyakinannya luar biasa. Tim-tim SAR, tim-tim gerak cepat ketika terjadi bencana. Ada malahan orang-orang yang kafir, bertahan dia. Dalam menghadapi berbagai macam suasana. Tapi itu dilakukan bukan karena Allah. Ada orang yang jatuh bangun dan berusaha, tapi dia tahan banting.
Gagal, maju lagi. Gagal, maju lagi. Gagal, maju lagi. Sabar dia. Tidak patah pucuk, tidak patah arang. Intinya, ada malahan orang yang tidak Islam, yang tidak beriman, tingkat ketabahannya, tingkat kesabarannya luar biasa. Tapi sabarnya bukan lirabbik. Yang dikehendakilah sabar lirabbik. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mudaththir yang kita baca tadi. Walirabbika fasbir. Walirabbika fasbir. Bersabar itu harus karena Allah, untuk mengharapkan balasan Allah, ganjaran Allah. Itu yang pertama. Jadi ayat ini yang saya baca tadi surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 7, tidak usah kita buka. Walirabbika fasbir, menekankan atau menuntut agar kesabaran itu dilaksanakan semata-mata karena itu perintah Allah. Kan Allah yang menyuruh sabar. Yang menyuruh kita sabar adalah Allah. Isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang beriman, isbiru wasabiru. Bersabar dan tetaplah sabar. Allah yang menyuruh kita bersabar, iyalah. Allah yang merintahkan kita sabar, iya. Allah pula yang menguji kita dengan berbagai macam ujian, cobaan agar kita sabar. Karena sabar itu diperintahkan, laksanakanlah sabar itu karena Allah yang merintahkan. Baru dapat nilai. Laksanakanlah sabar itu karena mengharapkan fadilah atau thawaban, pahala, atau ajran, atau jazaan daripada Allah. Baru sabar itu ada nilainya. Maka siapapun yang sabar, inti sabar itu kan bertahan. Secara bahasa sabar itu as-sabru al-habsu. Sabar itu menahan dan bertahan. Bertahan. Sabar orang bertahan. Bertahan dan menahan diri. Tapi siapapun yang melakukan kesabaran itu, kalau tidak didorong dalam rangka melaksanakan perintah, mengamalkan perintah, dan tidak lantaran karena mengharapkan fadilah, ganjaran pahala yang Allah janjikan, nilainya tidak ada. Nilainya tidak ada. Itu makanya tadi, kadang-kadang orang kafir ada yang lebih tahan daripada orang beriman. Pantang menyerah, tidak pernah putus asa, tidak pernah patah pucuk. Tapi sabarnya itu bukan lantaran hendak mengharapkan ridho, bukan lantaran karena perintah Allah, tapi karena ada ujungnya. Dia ingin sukses, dia ingin berhasil, dia ingin mendapat ini, mendapat ini, mendapat ini. Sabar dia. Ulet, nilainya tidak ada. Yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar yang dituntut dan yang diberi ganjaran dan balasan bagi para pelakunya adalah sabar, istilahnya sabar ketika indas sadamatil ula. As-sadamah. Apa itu sadamah? Sadamah itu benturan, bentrokan. Ketika kita dihantam, ditimpa, dikenai, mengalami sesuatu
kemudian langsung kita pasang kesabaran, baru dia. Mudah-mudahan tertangkap, makasih. Namanya indas sadamatil ula. Sadamah itu benturan. Contoh kecil aja. Kita telah berusaha, berupaya, berencana, menyusun program, dan telah habis-habisan berjuang, berkorban agar sesuatu dapat kita raih, kita peroleh. Bahkan yang kita lakukan itu menurut kita baik. Menurut kita itu berjuang namanya. Rupanya gagal, tidak jadi. Ada yang menghadang, ada yang merintangi, ada yang menggagalkan. Pas ketika itu terjadi, kalau kita pasang sabar, baru dia. Tapi kalau laba cari bungkang dulu, mampe-ampe dulu, membantian-bantian dulu, marabo-rabo, mengkolerai orang, kolera apa jama? Ndak buta ke jama. Oh itu anda ada lagi. Indas sodamah, as-sodamatil ula. Sodamah, benturan pertama. Ketika kita nampak gagal, dihadang, diterjang, difitnah, digagalkan, dibeganakan, dibeginikan, mana kita menghadapi ketika itu. Kalau kita cepat-cepat kita kembangkan payung sabar, jadi dia. Tapi kalau lah habis dulu, lah berang, lama rabu, lama nipak, lama ampeh, lama layang, lalati abadal tipe palol atas sanda buru asa di dindiang. Sabala pak, sabala kak, sabala matu, sabala te, iyo lay, ibalay, lati paso sabawa, ndak ada lagi nilainya. Indas sodamatil ula. Ada si perempuan. Si perempuan ini wanita. Kira-kira begitulah. Dalam sebuah hadis, saya buka kitab hadis ini. Saya buka kitab hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ittifaq, muttafaq alaih. An Anasin radhiyallahu anhu qal marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu kali Rasulullah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi sebuah kubur. Halo, Pak Ji. Halo. Faqal, melihat perempuan itu menangis, Nabi berkata, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, kan itu bahasa awaknya, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Dia menangis di sisi sebuah kubur. Rupanya anaknya meninggal. Si perempuan itu tanpa menoleh, tanpa melihat, faqalat, dia berkata, ilaika anni, pailangkiat. Sana. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak mengalami musibah sebagaimana yang aku alami. Mengecek takwa, sabar-sabar, segampangnya. Kan? Walan ta'rifhu, si perempuan itu tidak tahu bahasa itu Nabi. Wah, kan foto nak ada, HP nak ada. Ini wajah Nabi nak viral ketika itu. Nak viral. Nak tahu orang. Nabi, ya Nabi pergi aja. Oh, Nabi pergi saja. Nak ngubris begitu. Setelah Nabi pergi, faqila laha, ada orang berkata kepada si ibu atas perempuan itu, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi itu. Nabi itu. Yang kau suruh pergi itu Nabi. Pompong. Biyai. Biyai. Makaden. Makulah. Kira-kira kalau kita begitu gimana? Apa yang kita baca? Nabi gitu. Astagfirullah. Macam-macam.
Si perempuan itu fa'atat baban Nabi. Sadar bahasa itu Nabi. Lalu singkat cerita dia datang menemui Nabi. Tiba di pintu rumah Nabi, falam tajid indahu bawabain. Si perempuan itu tidak menemui ada penjaga di pintu Nabi. Ada orang di pintu Nabi. Langsung dia dapat bisa ketemu dengan Nabi. Katanya, kata perempuan itu, ibu itu, lam a'rifka, aku tidak mengenal engkau ya Rasulullah. Aku tidak kenal dengan engkau, kiranya engkau tadi. Kata Rasulullah menjawab, innamas sabru 'indas sadamatil ula. Sabar itu bukan sekarang. Sabar itu ketika awal terjadinya, mula terjadinya musibah. Ketika dibentur, dihadang, dihantam pertama kali oleh musibah, oleh kegagalan apalah namanya, situ pasang sabar. Jadi sabar yang berbeda, sabar yang berguna, sabar yang tepat adalah ketika mula-mula musibah, peristiwa, kejadian itu menimpa. Tapi kalau sudah tanya, tiba di perempuan, rambut lah kusik masai, baju lah tabuka tersingkok, labu uliang-uliang paliang, lamar-rau lamanang-nangi, badal latiah, atau menjua selai. Datang orang menyampaikan, sabalah ni, iyalah, balai, memanglah sabawa, terbalai, tidak laku sabalai, tidak laku sabatulai. Tiba dari kaki, laba tampai paja, laba rambahi bagai. Pai kau kemanggai kau sinan, keceknya. Laberan-beran, lama-lama pipi bini lah sirah tu kena tampah. Coba bini ku penjawab lo, cik doa, oi, cik doa, tiga balik, Pak Haji cik doa, halo, tapi bini ku kadang-kadang payah lo ya wak, awak berang-berang tandang meno, bengi jawab, ada lah bagi-bagi kau tandang aja, menjawab no. Mohon jawab juga dulu. Duduk di sinan. Bagi jawab. Duduk ego sikon. Pai wak, pai nyo. Ada mengecek. Aku pai nya. Lah kamari pentang lah pejaja ni. Aman jawab no bagi lo wak. Menjawab juga lidu nya. Alah susah. Susah. Payah. Nak susah dapat bini buntiang kuciang. Ada payah awak. Lalu menyesal. Bini lah tertampa. Tiba di bini, pariuk lah malayang. Pilihan lah tampihan. Payang rumah aku dan dapi jajaannya. Alam itu. Lah payah lepak bajago. Tinggal badan. Kiranya hari malam hujan lebih, lampu padam, angin kencang, guru bunyi-bunyi, awak panakui pelompong, terkena apa baca? Menyasar segala macam, asabah awak, anda dosa balai habis apa? Tiba laki-laki cekon tak mau lelai, habis awak. Dan manu-manu yang saya sudah lapau, ada jangan sebalik hari, sebalik malam hari orang ketutup lapau, awak serpau lelai. Terkena bana ndak ada cerita. Sabar ndak ada lai. Pulang melah. Nan sabar habis. Jadi as-sabru 'inda sadamatil ula. Jadi kesadaran kita adalah bahwa masing-masing kita diuji satu sama lain. Itu yang dikatakan oleh para ulama-ulama. Ada 5 buah saya lihat beli kitab menjelaskan itu sama. Jadi kalau dalam surah Al-Furqan at-tasbir itu maunya bersabarlah. Karena masing-masing kamu ujian bagi sebagian lainnya, sabarlah. Kira-kira.
Perintahnya begitu. Bukan ajakan. Maukah kamu bersabar? Terjemahnya begitu. Tapi yang dimaksud adalah amar. Karena sebahagian kamu adalah ujian bagi sebagian yang lainnya. Sebagian lainnya ujian bagi kamu, sabarlah kamu. Maknanya adalah waja'alna ba'dakum, kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian lain fitnah. Wal makna waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah lina'lam, agar supaya kami tahu. Aku sabar aku. Kan ketika sadamatul ula namanya. Agar supaya kami tahu ayyukum, siapa di antara kamu yang sabar. Agar kepada kami tahu siapa di antara kamu yang sabar. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Surah Kahfi. Kami ingin mencobai siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Dan Allah melihat, wa kana rabbuka basira, Tuhan melihat, memantau siapa yang betul-betul sabar. Sebenarnya Allah kan tahu siapa yang bersabar, siapa yang tidak. Ini inti kaji malam hari ini menjelaskan bahwa kadang-kadang iko yang kita tidak sadar atau tidak ingat atau lupa bahasa rupanya sebagian kita satu sama lain adalah ujian. Apa perlakuan orang kawan, sumandan, kari, anak buah, anggota, orang yang pernah kita gadangkan, kita asuh, kita diperlakukannya bagaimana begini, rupanya itu ujian mah. Awak kini lo baru sadar baru. Saat kecil di gadangan, sejak bele, tahu bele? Ada bele. Bantu ingat gaya bele. Sejaknya bele, sejaknya inguh. Tak tahu dia apa-apa, tak kena orang kinilah. Lah cadiak no katono, lah hebat no katono, lah santiang no katono. Oi, bambali awaknya. Awak lu ni tungkai, awak lu ni pelantiangnya. Ujian. Itu nampak di hati. Padi hati. Tapi balik ni ujian. Atas birun, sabarlah. Sabarlah. Sebab dengan sabar itulah kamu menang. Kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Pertolongan diperdapat dengan kesabaran. Allah bersama orang yang sabar. Dan Allah mencintai orang sabar. Dan beri kabar gembira lah kepada orang sabar. Wabasyiris sabir. Beri kabar gembira. Artinya apa? Ada berbagai macam kegembiraan yang akan diperoleh, yang akan diperdapat oleh orang yang sabar. Kalau dalam surah Al-Baqarah ada nanti namanya salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu kabar gembira namanya. Merasa itu kajiwa malam ini. Untuk kita pakai. Untuk kita pakai, biasanya sesudah mengaji ko ada yang nangka kadiuji wa ko. Sesudah mengaji ko ada wak kadiuji sudah ko. Itu biasanya pengalaman. Kamu takut uji sabar biasanya biasanya dan terjadi sudah ko. Tapi bagaimanapun memang harus kita diuji supaya nanti nak tahu lah. Dia dalam ayat Alif Lam Mim hasiban nas wa yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Itu intinya tidak ada yang tidak diuji. Ya, semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.